Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bila alamin. Ikut Bapak sampaikan beberapa materi yang berkaitan dengan hal pertama, pembelajaran kita mengenai administrasi farmasi. Kita akan mulai dulu mengenal beberapa bahasa-bahasa yang secara ilmiah yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang lalu sudah Bapak sampaikan mengenai tugas apa saja uang yang sudah kalian terima dari orang tua, mungkin juga dari kakek, nenek, atau juga kakak, om, tante kalian, dan kemana saja uang itu kalian belanjakan. Untuk hal berikutnya, administrasi keuangan pribadi. Nah, di sini kita akan belajar tentunya untuk bisa mengelola uang sendiri. Bapak perhatikan memang kalau kalian masing-masing ini ada yang bersama orang tua, ada yang kos, ada yang asrama. Nah, tentunya yang semuanya itu sama. Jadi, apalagi yang mungkin di asrama, kemudian juga yang kos, ini mereka memiliki sebuah kemandian yang khusus mengenai pengelolaan keuangan. Nah, administrasi keuangan pribadi di sini tentunya kita berharapkan bahwa kalian bisa mengenal uang yang kalian terima, kemudian juga uang yang kalian belanjakan. Nanti ada dua hal, jadi ada uang masuk, ada uang keluar nanti. Nah, administrasi keuangan pribadi ini tentunya kita harapkan tujuan pembelajarannya kalian bisa mengelola uang kalian, kemudian kalian bisa menabung, kalian bisa menginvestasikan uang kalian, dan kalian juga nanti ini sebagai bagian penting untuk mengenal secara awal materi-materi yang secara ilmiah sering kita temui, atau bahasa-bahasa bisnis atau bahasa-bahasa ekonomi. Nah, pertama nanti uang masuk. Jadi karena kalian hari ini sebagai seorang pelajar belum lagi kalian bekerja atau menghasilkan uang, jadi penghasilan itu berasal dari orang tua kalian sebagai sumber pemasukan. Uang masuk ini disebut juga penghasilan nantinya. Nah, kemudian nanti uang yang sudah kalian terima itu kalian gunakan untuk keperluan sehari-hari. Antara uang yang masuk dan keluar ini nanti ada sisa atau saldo. Ini sisa dari uang yang diterima dari uang yang kalian keluarkan tadi. Nah, ini kolomnya sudah Bapak posting pada kesempatan yang lalu di Google Classroom, tanggal, uraian, uang masuk, uang keluar, sisa. Jadi tanggal itu tanggal uang kalian terima uangnya. Misalnya Bapak minggu yang lalu minta kalian mencatatnya saja dulu, dari Senin, Selasa, Rabu sampai Jumat tuh tanggalnya dicatat. Kemudian di kolom uraian tuh jenis apa saja yang kalian terima uang itu. Misalnya dari orang tua diterima uang untuk belanja makan, maka kalian tulis di situ di uraiannya terima dari orang tua. Nah, tulis itu di uang masuknya, kemudian uang keluarnya kosongkan, dan uang yang tadi kalian terima misalnya Rp20.000, kalian tuliskan Rp20.000 di sisa atau saldo tersebut. Nah, berikutnya hari berikutnya Selasa, ya, Selasa kalian terima lagi uang dari orang tua Rp20.000. Jadi kalau uang masuk lagi Rp20.000, nah nanti tambahkan tadi Rp20.000 tambah Rp20.000, Rp40.000. Nah, untuk uang keluar pada hari Selasa itu kalian belanja makan, maka kalian tulis di kolom uraian itu makan, misalnya makan nasi goreng, uang yang keluar Rp10.000, maka ditulis di uang keluar itu Rp10.000. Nanti uang sisanya Rp40.000 kurang Rp10.000 jadi Rp30.000. Nah, ini nanti ini disebut juga single entry ataupun catatan tunggal. Nah, nanti setelah itu nanti kita akan masuk ke sini ya, sifat uang. Nanti prioritasnya ada kebutuhan, ada keinginan, pemanfaatannya juga ada konsumsi, ada produktif. Ini nanti akan kita bahas. Berikutnya kita akan mengisi dulu mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pencatatan tunggal. Lalu
tunggal. Nah, di sini kita lihat pencatatan tunggal contohnya ya. Nah, kita lihat di sini transaksi yang terjadi pada seorang siswa SMK ISP yang bernama Yasmin terjadi pada bulan Agustus 2018. Ini terjadi tanggal 1 ya, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 sampai tanggal 5. Ini transaksinya terima uang saku ya, Rp10.000, belanja uang makan minum Rp5.000, kemudian terima uang saku Rp10.000. Ini artinya uang terima ya, jadi dikasih oleh orang tua kalian tuliskan di sini. Uang yang diterima itu kalian belanjakan, hanya disebut juga uang tua. Keluar Rp5.000. Agustus, berikutnya tanggal 3, terima lagi dari orang tua kalian ya Rp20.000. Nah, di sini yang membeli keperluan sekolah, pulpen, pensil dan buku. Kemudian ada uang keluar lagi berupa uang makan Rp5.000. Tanggal 4-nya terima lagi uang saku 20, nih menambah juga biaya makan Rp5.000. Kemudian beli pulsa, kalau sekarang ya kuota ya, tidak apa-apa, sama aja ya. Kemudian tanggal 5 terima uang saku, bayar minum, bayar iuran sekolah ya, di sekolah misalnya di kelas ada iuran untuk fotokopi dan sebagainya, kalian tuliskan di situ. Dan Anda menabung. Nah, tabung, jadi tabung di sini kalian mengeluarkan uang, maksudnya dikeluarkan di sini uang ini kalian gunakan untuk yang sifatnya produktif. Masukkan data keuangan tersebut ke belangko tersedia. Ini belangkonya sama seperti tadi ya. Nah, ini belangkonya. Nah, tanggal, tadi tanggalnya isinya tanggalnya. Kemudian uraian, ini berisi uraian. Kemudian uang masuk, uang keluar, dan uang sisa. Baik, pertama kita catat di sini ya. Nah, tanggal 1 Agustus terima uang saku senilai Rp10.000. Nanti kita turunkan ke bawah ya, tanggalnya ya, tanggal sini kita tulis tahunnya saja dulu sekali, 2018. Kemudian bulannya sekali saja ya, Agustus. Tanggalnya tanggal 1, pojok sini ya, 1 Agustus tanggal 1. Tanggal 1. Terima dari orang tua, terima dari orang tua. Kolomnya ada 2 di sini, uang masuk, uang keluar, sisa. Uang masuknya kalian tulis di sini ya, karena terima berarti uang masuk di sini. Rp Rp10.000. Uang keluarnya tidak ada di sini, kasih saja di sini garis. Kemudian uang sisanya Rp10.000, di sini tulis 10.000 tadi, 10.000. Nah, di atas. Oke, kita naik ke atas. Nah, di tanggal 1 Agustus ini kita ada belanja berupa makan dan minum 5.000. Belanja ini menandakan bahwa uang yang kita kasih tadi itu akan kita belanjakan. Tanggal 1 di kolom uraian kita tulis nih belanja makan dan minum. Nah, uang keluarnya tadi kita tulis di sini ya, 5.000 ya. Uang masuknya bisa kita kasih tanda kosong ya, garis. Nah, uang sisa uang sisa berarti yang 10.000 tadi uang masuk, kemudian uang keluarnya 5.000. Ini kita kurangkan ya, 10.000 dikurang 5.000, berarti uang kita bersisa Rp5.000. Nah, lanjut tanggal 2 Agustus
kita terima lagi uang saku senilai Rp10.000. Berarti cara nulisnya supaya efisien, kita tulis saja tanggalnya tanggal 2 saja. Nah, tahun dan bulan ini sudah ditulis, jadi kita hanya menulis tanggalnya saja. Ini terima uang saku senilai Rp20.000, kita tulis di sini ya, terima dari orang tua. Ini Rp20.000, berarti terima berarti uang masuk. Uang masuk ini kita tulis di sini Rp20.000. Ini bukan uang keluar, jadi uang keluarnya kita kasih tanda tentang. Nah, kita hitung uang sisa. Uang sisa kita 5.000, ada uang masuk Rp20.000, berarti ini kita tambahkan. Jadi uang kita 5.000 tambah 20.000 jadi Rp25.000. Kemudian tanggal 2 kita Anda belanja lagi makan dan minum Rp5.000. Berarti kita tulis di sini belanja lagi ya. Belanja makan dan minum, kita copy saja di sini ya, copy paste, copy. Kita belanjanya, berarti kalau belanja mengeluarkan uang, kolom uang masuknya gitu kita kosongkan, kasih tanda set ya. Nah, di sini tadi 5.000, jadi uang keluar 5.000 di kolom uang keluar Rp5.000. Oh, untuk uang sisa, berarti kalau uang keluar berarti itu minus, berkurang. Jadi Rp25.000 kurang 5.000, jadi uang kita bersisa Rp20.000. Kemudian kita naikkan lagi ke atas, tanggal 3 terima uang saku senilai Rp20.000. Ternyata tanggal 3 kita dapat bonus kayaknya. Uang sakunya nambah jadi 10.000. Jadi biasa kita 10.000 jadi 20. Kita catat tanggal 3 ya, sama seperti tadi ya, tanggal 3. Nah ya, terima dari orang tua waktu. Oh ternyata 20.000 juga ya. Di atas itu 20.000 juga. Tanggal 10, oh sorry, tanggal 10 itu kita 10 ternyata 10.000. Oh sorry. Kita kasih dulu 10. Sini. Berarti kita punya uang 15.000 saja di sini. Nah, 15.000. Berarti kita 15.000 kurang 5.000, Rp10.000 kita punya uang. Nah, tanggal 3 ya. Tanggal 3. Nah, tanggal 3 ini yang Rp20.000. Set Rp20.000. Nah, kasih tanda uang keluarnya simpan. Nah, jadi uang kita Rp10.000 tambah Rp20.000, jadi uang kita di sini bertambah, jadi uang kita Rp30.000 dan tanggal 3. Kita membeli keperluan sekolah berupa pulpen, pensil, dan buku Rp7.000. Nah, kalau kita membeli artinya bahwa kita itu mengeluarkan uang. Di tanggal 3 kita beli ya alat sekolah tadi ya, apa saja, pulpen, pensil, buku 7.000. Beli buku, pensil ya, semua pulpen.
apa yang kita beli, nanti uangnya keluar ya di kolom uang keluar Rp7.000. Nah, Rp30.000 di sini uang kita, berarti kalau 7.000 keluar berarti uang kita bersisa Rp23.000 ya. Kita kasih tanda di sini ya. Oke, tanggal 3 sudah. Tanggal 3 ini kita ada ini keperluan sehari-hari ya. Di 10 sehari itu nanti ada yang namanya makan, itu merupakan kebutuhan hidup kita. Dan nanti kebutuhan, ada keinginan. Kalau yang namanya makan itu kebutuhan hidup kita. Nah, tapi ada juga yang sebutnya itu keinginan. Keinginan itu artinya kalau kita misalnya tidak penuhi, hidup kita tidak apa-apa. Tapi yang namanya kebutuhan, kalau kita tidak penuhi, maka kita bisa menurun kualitas hidup kita. Misalnya kalau kita tidak makan, kita lapar. Kalau lapar bisa sakit ya. Tanggal 3 bayar makan, kita makan. Tanggal 3 beli makanan ya. Nah, makanan ya, bisa makan. Yang makan di sini boleh serah saja yang isiannya di sini ya, yang uraian di sini. Yang penting itu uraian itu subjek dari pembelian barang tadi ya. Nah, kita bayar makan tadi ya, misalnya snack ya, atau misalnya gorengan ya. Kalau 5.000 biasanya gorengan aja ya. Makan ya, keluar uang. Nah, ini Rp5.000. Nah ya, ribu ya, nah uang kita 23.000, kemudian kita belanja Rp5.000. Nah, tentunya uang kita akan berkurang ya. Uang kita nanti bersisa berapa ya? Rp18.000 ya. Oke. Nah, di sini kita sudah, tahapannya sudah mulai naik ya. Oke, tanggal 4 Agustus kita terima lagi uang saku ya, untuk saku sekolah ya. Jadi ini kalau kalian sekolahnya normal, kalau kalian sekolahnya itu hari ini pandemi di rumah saja, ya anggap saja uang yang kalian terima dari orang tua itu ya untuk kalian makan mungkin ya, untuk kalian mungkin nanti kebutuhannya itu bukan sifatnya itu makanan, misalnya kuota atau pulsa, boleh juga kalian di sini. Nah, kita tanggal 3 sudah, kemudian kita ke tanggal 4. Nah, ini 4 ya. Bapak ingatkan kembali ya, di sini kalian sebagai pelajar ya, jadi masih dikasih oleh orang tua, jadi anggaplah itu penghasilan kalian ya. Tapi kalau nanti sudah kerja, nanti sudah mandiri, nah itu penghasilan kalian ya, sudah tidak bergantung lagi dengan orang tua. Terima dari orang tua Rp20.000. Terus di sini Rp20.000. Nah, 2.000 uang keluarnya kita kosongkan. Baik. Nah, berarti uang sisa kita terjadi plus penambahan ya. 18.000 tambah Rp20.000. Jadi uang kita Rp38.000. 4 ya. Kemudian kita makan lagi ya. Nah, makan minum ya, kita makan minum. Salah saja di sini ya, isinya makan dan minum. Jadi makan minum ini ingat ya, ini namanya kebutuhan hidup. Kalau kita hidup nggak mungkin nggak makan ya. Nah, kan 5.000 ingat, kolom sebelahnya ya, uang keluar 5.000. Oke, set. Nah, uang kita 38.000, keluar 5.000, berarti uang kita berkurang. Nah, sisa 33.000 ya.
uang kita. Naik lagi kita tanggal 4. Oh, ternyata kita ada membeli pulsa 11.000 rupiah ya. Pulsa ya, pulsa ya. Sekarang yang kuota ya, udah pulsa 11.000 ya. Oke, 11.000. Nah, ini ya. 11.000. Oke. Uang kita berarti ini berkurang lagi ya. 23 kurang 11, berarti kita punya uang tersisa 22.000 rupiah. Oke, next. Nah, oke, tanggal 5 Agustus uang saku kita tambah lagi 30.000 rupiah. Kita tulis di sini tanggal 5. Nah, sini tanggal 5 kita mendapat uang lagi ya, 30.000 rupiah ya. Ingat bahwa uang ini uang penghasilan kita ya. Sebagai manusia kita untuk menghidupi diri sendiri kita harus menghasilkan baik jasa maupun bisnis ya. Dari uang itu untuk menghidupi kita. Nah, karena ini kalian masih sekolah, nah, kita belajarnya ini anggaplah ini sebagai penghasilan kalian ya, terima dari orang tua. Nah, kalau yang misalnya hari raya kalian berkunjung ke rumah nenek atau kakek, berkunjung ke rumah om tante, dikasih uang, itu juga penghasilan kalian. Nanti masukkan ke sini 30.000 rupiah ya. Ini terus oke. Nah, uang kita bertambah lagi ya, jadi 52.000. Alhamdulillah banyak uang kita ya. Let's naik lagi. Ada lagi kebutuhan berupa makan dan minum tanggal 5 ini ya. Makan dan minum ini kebutuhan ya. 5.000 nah 52.000 di sini kita kurang 5.000 ya. Nah, oke. 5.000 berarti uang kita 47 ya. Uang kita 47.000. Oke, 47.000 uang kita. Kemudian kita lihat lagi ke atas. Oh, kita membayar uang iuran sekolah ya. Ingat nanti di kelas biasanya anak-anak SP setiap kelas itu ada iuran buat fotokopi ya, buat mungkin hal-hal yang sifatnya penting untuk kelas. Nah, ada iuran kelas ya, nggak banyak sih, biasa satu minggu 2.000 tergantung dengan kesepakatan kalian, 2.000. Nah, ini 2.047 kurang 2.000 45.000 ya, 45.000. Oke. Dan tanggal 5, nah uang itu nanti kita akan pelajari ya. Kalau yang kalian makan, kalian minum, kalian bayar itu habis, itu namanya konsumsi. Tapi ada juga uang itu kalian tanamkan di lain ya, untuk misalnya untuk investasi, untuk menabung. Nah, di sini ada contohnya mengeluarkan uang untuk tabungan 5.000. Jadi mengeluarkan di sini sifatnya itu untuk kegiatan yang sifatnya produktifnya mengembangkan. Jadi jangan hanya dikonsumsi saja, tapi juga di tabungan. Kita lihat tabungannya berapa, 5.000. Oke, 5.000. Nah, berarti uang kita, berarti ini uang kita di dompet ya. Ini uang kas kita 45.000 kurang 5.000. Jadi uang yang kita gulirkan kita putar itu 40.000 rupiah. Nah, inilah
cara pengisian belangko pengelolaan uang pribadi. Nanti kalian silahkan tugas yang sudah kalian catat tadi masukkan ke kolom tadi, kemudian kalian hitung dan nanti postingkan ke Classroom sebagai tugas kita pada minggu ini. Demikian lupa sampaikan, semoga bermanfaat, tetap sehat, jaga kondisi tubuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.